Apa tidak jantungan ya? Dikagetin terus-menerus seperti itu. Bukannya marah, Mika malah semakin gemas dengan ulah suaminya. Pasti Mika tahu, suaminya melakukan itu hanya untuk menciptakan suasana rumah yang tak membosankan. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Sekarang kita mau intip nih ya, ada aksi-aksi selebriti yang terus eksplor kreativitas saat di rumah aja. Hiburan receh dari yang seru, kocak sampai yang gagal, semuanya mau kita rangkum dalam aksi sejumlah seleb saat di rumah aja supaya bisa menjadi inspirasi buat kalian ya. Tapi sebelum kita mau lihat yang lucu-lucu, kita juga mau lihat juga nih ya, ada cerita dari Verrell Bramastya, Arbani Yazis dan juga Amanda Manopo yang mengaku sepi job. Sepi job berarti maksudnya itu nggak ada pemasukan gitu mungkin kali ya. Ya semoga pundi-pundi tabungannya kemarin ya masih bisa untuk bisa menutupi kebutuhannya. Langsung aja kita lihat, ini dia. Halo pemirsa, sekarang itu udah masuk hampir ke 1 bulan quarantine dan aku baru bangun tidur. Hari ini kegiatan masih di rumah aja karena masih belum ada kegiatan syuting. Jadi hari ini rencananya aku mau bersih-bersih kamar dulu. Habis itu mau ke bawah, bikin sarapan. Habis bikin sarapan, rencananya pengen olahraga. Habis itu nge-gym. Jadi ikutin terus yuk pemirsa kegiatan aku hari ini. Oke, ruang atas nggak terlalu kotor, jadi kita mau ke bawah, mau masak-masak dulu. Habis itu mau olahraga, jadi ikutin terus yuk pemirsa. Oke pemirsa, sekarang udah jadi ini sarapan aku. Aku hari ini makan telur dadar sama sosis. Jadi kita makan dulu. Sekarang aku mau olahraga. Nah biasanya aku kalau olahraga tuh aku ada ruangan gym kecil di belakang rumah. Tapi sebelum aku kesana, aku suka pemanasan di sini dulu. Keseharian Verrell Bramastya, pesinetron muda putra artis Vena Melinda dengan Ivan Fadila, boleh jadi tidak banyak dialami artis muda lain di masa pandemi COVID-19 ini. Di kalangan artis muda, olahraga memang bukan gaya hidup mereka, karena seringnya berada di lokasi syuting. Tapi, ada satu kesamaan yang boleh jadi tidak mereka sadari. Di masa pandemi ini, di saat tidak ada syuting, pendapatan mereka tentu turun drastis. Apakah hal ini juga dialami oleh Arbani Yazis, aktor muda kelahiran Jakarta 25 tahun lalu itu? Syuting stripping sih sekarang masih di stop sih, karena kan memang lagi PSBB juga, jadi untuk kegiatan syuting kayaknya masih belum bisa dapat izin sih. Dari sumber pendapatan sih alhamdulillah masih dapat. Ya kan masih dapat kan, karena kan kalau sinetron kan pembayarannya kan agak mundur ke belakang kan, jadi walaupun sekarang lagi nggak syuting tetap masih dapat income lah per bulannya. Cuman kayak apa ya, yang tadinya masih bisa syuting terus sekarang kayak mendadak nggak bisa syuting tuh udah mati gaya aja, nggak tahu lagi mau ngapain. Lantas bagaimana dengan pengalaman pedangdut kembar Rizky dan Ridho? Apakah mereka juga terdampak dengan pandemi yang disebabkan oleh virus corona ini? Men-stopkan syuting, iya. Memang harus kita stopkan untuk syuting atau kegiatan atau berkumpul apapun itu. Bahkan job yang udah DP pun juga kita itu juga hold juga gitu. Benar schedule dulu. Kalau untuk penghasilan kita alhamdulillah ya, dari segi endorse untuk di Instagram mungkin ada juga beberapa, udah gitu juga aplikasi-aplikasi online streaming juga alhamdulillah ada. Dan ya alhamdulillah uang yang kemarin itu sebelum COVID-19 yang tadinya ditabung sekarang dikeluarkan. Bermanfaat ditabung, jadinya yang uang yang ditabung sekarang lah digunakan. Kebiasaan menabung juga dimiliki Amanda Manopo.
Jadi agak heran jika ada komen nyinyir yang menyebut artis yang sudah cukup lama malang melintang di berbagai judul film dan sinetron ini menjual barang-barang pribadi demi menutup pengeluaran di saat tidak ada syuting. Si netizen agaknya tidak sadar jika Amanda menjual barang-barang pribadi demi membantu sesama yang kesulitan akibat pandemi ini. Nggak pedulin sih Kak, biarin aja mulut-mulut mereka ini kan. Dan lagi pula kalau misalkan aku ngejualin tas aku juga, ya nggak apa-apa sih, aku juga beli sendiri, ngejualin juga boleh kan. Kemarin tuh aku ngejual hampir, aduh baju nggak kehitung sih, banyak banget. Aku pokoknya koko pula udah 20 jutaan dan itu masih banyak banget yang udah kekirim tapi duitnya belum masuk. Akan disalurkannya mungkin kemana? Aku beli sembako doang, beli sembako nanti aku sambil jalan. Jadi paginya kalau misalkan aku ada kegiatan, malamnya nanti atau sorenya selesai, aku ngasih-ngasih. There's a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the sand. Berminggu-minggu di rumah saja gara-gara pandemi corona, siapa yang tak bosan? Bagi yang tak kreatif, mager, kepinginnya hanya rebahan, pasti bosan tinggal di rumah saja. Lain cerita kalau kreatif, pasti ada saja caranya untuk mengusir rasa bosan seperti yang dilakukan oleh deretan artis ini. Lihat saja yang dilakukan oleh Tora Sudiro. Aktor bertato ini memang tampilannya sangar, tetapi sebenarnya sangat jahil sama istrinya Mika Amalia. Gak percaya? Bayangkan saja, Tora sampai beli trompet di toko online, bukan demi membangunkan istrinya sahur di bulan Ramadan nanti, tetapi buat ngejahilin istrinya. Apa tidak jantungan ya? Dikagetin terus-menerus seperti itu. Bukannya marah, Mika malah semakin gemas dengan ulah suaminya. Pasti Mika tahu suaminya melakukan itu hanya untuk menciptakan suasana rumah yang tak membosankan. Jangan kudet, itulah salah satu trik supaya tidak tenggelam dalam rasa jenuh selama di rumah saja. Jangan sampai melewatkan challenge yang lagi tren di medsos. Biar tidak dibilang niru yang lain, harus berani memodifikasi challenge-challenge itu biar beda dari yang lainnya. Seperti yang dilakukan Omes dan kawan-kawan ini. Dia merubah Push the Brush Challenge ala mereka sendiri. Tak tanggung-tanggung, mereka berhalusinasi jadi aktor-aktor ganteng Hollywood. Berasa setampan Brad Pitt mereka. Cut Meriska juga di masa pandemi corona ini, orang yang batuk dan bersin bisa menakutkan bagi orang-orang di sekitarnya. Rupanya, hal itu menelurkan ide buat Angela Lee yang hendak belanja kebutuhan sehari-hari di sebuah minimarket. Angela mengajak mbak-mbak karyawan sebuah minimarket untuk seru-seruan bareng. Angela pura-pura bersin dan semua orang kabur keluar dari ruangan. Run. Apa yang dilakukan oleh Angela Lee, Tora Sudiro, Cut Meriska, Omes adalah cara kreatif melonggarkan syaraf yang tegang. Mereka juga berusaha mengusir kecemasan yang kian hari kian bertambah. Seiring berita bertambahnya jumlah pasien corona. Tak perlu biaya mahal untuk mengusir rasa bosan. Cukup dengan hiburan receh, yang penting happy. No.